Yakub alaihissalam itu dalam hal ini memiliki kisah yang unik ya, karena Yakub sendiri dia awal mulanya dia memiliki yang namanya satu istri. Jadi kan Yakub itu awal mulanya disuruh ibunya untuk menikah, maka dia disuruh mendatangi pamannya di desa yang disebut pamannya bernama Laban. Ya, Yakub ini dia mendatangi pamannya karena disuruh oleh ibunya untuk menikahi putrinya dari pamannya bernama Laban. Pada saat dia mendatangi pamannya bernama Laban ini, baru saja dia sampai di kampung pamannya, dia melihat sosok wanita cantik yang namanya adalah Rohil. Rohil ini cikal bakal ibunya Yusuf. Rohil itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Rachel. Rachel bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Rohil. Ya, Rohil itu ibunya Yusuf. Ya, kalau Zulekho Rohil. Jadi dalam beberapa kitab sejarah itu berbeda-beda. Rohil itu adalah ibunya Yusuf, Rohil Zulekho. Zulekho itu bukan nama asli ya, dia itu nama samaran. Pada saat dia melihat Rohil, dia langsung terpesona karena kecantikannya Rohil. Dia langsung memandang, wah ini berarti istri saya. Maka dia buru-buru mendatangi pamannya. Dia bilang, paman saya pengen menikahi putri paman, tapi nggak disebutkan namanya. Maka kata pamannya, boleh, tapi menikahi putri saya ada maharnya. Apa maharnya? Bekerja untuk saya selama 7 tahun. Jadi mahar itu boleh dengan cara bekerja, tentu tanpa digaji. Gajinya itulah yang dipakai buat mahar. Maka dia pun mendatangi, selama 7 tahun dia bekerja. Selesai 7 tahun dia berkata, paman sudah selesai, aku bekerja selama 7 tahun. Kemudian pamannya bilang, lantas apa yang kau inginkan? Saya ingin menikahi putri paman. Siapa namanya? Tentu Rohil. Kata pamannya, nggak bisa, Rohil punya kakak namanya Lia. Dalam tradisi kami kakak nggak boleh dilangkahi, jadi nikahi dulu kakaknya, baru setelah setahun kakaknya mengandung boleh nikah adiknya. Syariat saat itu membolehkan kakak dan adik disandingkan, dinikahkan. Zaman itu. Zaman sekarang nggak boleh. Ipar itu namanya mahram ghairu mu'abbad, nggak boleh dinikahi selagi masih berstatus ipar kita. Maka dia pun akhirnya menikahi Lia. Saat menikahi Lia, Lia hamil. Kemudian dia semangat mendatangi pamannya, paman, alhamdulillah Lia hamil. Terus kenapa? Saya ingin menikahi Rohil. Karena memang dia cintanya sama Rohil. Boleh, tapi ada maharnya. Apa maharnya? Kerja lagi 7 tahun. Lah kan udah. Nah itu buat Lia. Yang kemarin buat Lia, yang sekarang kerja lagi buat dapat Rohil. Maka dia pun kerja lagi sampai akhirnya kurang lebih penantiannya terhadap Rohil itu 15 tahun. Ya, jadi memang kesungguhan cintanya Yakub mendatangi apa yang dia inginkan itu sampai dibuktikan 15 tahun. Pada saat dia akhirnya menikahi Rohil, akhirnya terjadi pernikahan, tapi Allah takdirkan Rohil tidak memiliki keturunan alias mandul selama 2-3 tahun. Dan sebagian besar wanita di masyarakat Arab kalau nggak punya keturunan gelisah. Maka tradisi masa itu supaya dia selamat dari omongan tetangga, omong orang lain, dia mengikhlaskan pembantunya yang dia miliki untuk dijadikan istri. Dan itu memuliakan dirinya karena tanpa sadar ketika nanti pembantunya punya anak, seolah-olah itu karunia dari si wanita tersebut. Maka dia pun meminta kepada istrinya, pada pembantunya bernama Balha. Balha akhirnya diangkat sebagai istri ketiga dari Yakub. Lia kakaknya cemburu. Lia bilang, emang kamu doang yang bisa ngasih pembantu buat jadi istri? Aku juga bisa. Jadi ini konflik antar kakak adik sekaligus istri. Makanya akhirnya Lia mengangkat pembantunya menjadi istri yang keempat, namanya Zulfa. Jadi ada 4 istrinya Yakub, Lia, Rohil, Balha, Zulfa. 2 majikan, 2 pembantu yang dinikahi. Jadi sejarah kemarin udah kita bahas, sejarah pembantu naik kelas jadi istri memang pernah terbukti. Dalam kisahnya akhirnya Yakub memiliki putra yang kita tahu totalnya 12. Sebagian mengatakan 13. Nah, putra-putranya inilah yang diceritakan dalam ayat ini. Di antara putranya yang kita tahu adalah Yusuf. Dan kita tahu bahwa putra-putranya Yakub ini diuji